Halo, Diana. Kalau kita lihat di laporan keuangannya PT Mustika Ratu sama satunya Sari Ayu yang merugi, kan kita bisa lihat ya dari penjualannya, alasannya. Soalnya kalau kita lihat di apa namanya di eh, laporan Kemenperin kan secara umum, jadi umum tuh nggak lihat perusahaan yang TBK. Nah, kalau dilihat dari sini kan kita lihat ya, ini dia secara HPP itu masih untung, no? Ini masih untung. Walaupun memang proporsinya 50%, gitu lah. Jadi HPP-nya produk tuh sebenarnya hampir 50%-nya sendiri. Padahal kalau kita lihat di industri kosmetik ini, mereka ini biaya penjualannya tinggi, jadi iklannya tuh tinggi gitu. Nah, nanti kita lihat proporsi penjualan tuh apa aja. Kita lihat ya, jadi biaya penjualannya tinggi, padahal dia cuman dapat laba tuh mungkin 50%-nya. Nah, maka di sini sebenarnya kalau dari sisi operasi dia tuh masih laba, tapi laba operasinya rendah gitu loh. Padahal di apa namanya hal lain-lain di sini kita lihat ya, kalau laba rugi sebelum pajak penghasilan dia juga masih untung, ya kan. Nah, tapi masalah pajaknya dia punya apa namanya beban pajak yang tinggi. Nah, maka dari itu dia jadi loss, ya kan. Nah, dia kan ininya besar, atau makanya dia jadi loss gitu loh. Jadi sebenarnya kita nanti menyatakan bahwa rugi yang terjadi di perusahaan itu sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, beban pokok penjualan dari produk itu mencapai 50% dari harga jualnya. Dan yang kedua, beban penjualan dari industri kosmetik ternyata proporsinya besar. Bahkan dia hampir sama loh kayak beban pokok penjualannya, ya kan? Bahkan nilainya hampir sama dengan beban pokok penjualannya. Hal ini dikarenakan industri kosmetik tuh eh, laku di pasaran karena persuasinya gitu loh, karena promosi iklannya. Jadi bukan hanya karena sekedar kemanfaatan dari produk, tapi karena apa ya, pencitraannya gitu loh. Makanya proporsinya coba kamu lihat, ini sama ini hampir sama loh, ya kan. Makanya dia di sini rendah banget laba usahanya, ya kan. Kalau kamu nanti bilang bahwa laba usahanya hanya sebesar berapa persen, kira-kira 7 bagi 300 itu, kalau saya hitung 2%, jadi laba itu cuma 2%. Nah, ini kan sangat mepet gitu. Terus yang ketiga, rugi ini sebenarnya disebabkan oleh beban pajak yang tinggi. Maka dari itu dia mengalami loss gitu. Jadi intinya kita lihat satu-satu ya, kayak gini. Kalau secara garis besar tuh memang masih untung, cuman memang mepet karena itu tadi beban pokok penjualannya itu proporsinya hampir sama dengan beban penjualan karena yang tadi saya jelaskan, ya kan. Nah, ini bisa ditelusur Diana di pajak dibayar di muka. Coba lihat apa yang bikin dia besar ininya beban perpajakannya. Ditelusur ke beban pokok penjualannya. Coba dilihat. Ini beban pokok penjualannya yang proporsi bahan baku memang hampir 3/4-nya, ya kan. Jadi kita nelusurnya tuh paham tuh loh alasan kok perusahaan tuh rugi itu kenapa. Terus dilihat di sini iklan dan promosinya tinggi, hampir 39 miliar, ya kan. Nah, coba kamu lihat hal kayak gini. Jadi proporsinya tuh dia tinggi. Terus nah, jadi itu alasannya itu dulu. Terus sebenarnya proporsi ekspornya dia juga rendah karena ini cuma 9 miliar padahal dia dalam negerinya sekian gitu loh. Jadi dia pangsanya itu sebenarnya dalam negeri itu.
dan dia nggak kuat sama beban pokok penjualan dan beban penjualannya yang tinggi. Nah, kalau di laporan keuangan yang kedua di PT Martina Berto juga sama. Diana lihat yang ada di sini laba kotornya sekian. Laba beban pokok penjualan sama kan, proporsinya hampir lebih dari 50%. Terus beban pokok penjualan juga sama. Jadi kalau di Martina Berto ini dia di masalah usahanya aja udah rugi gitu. Jadi intinya pada dua perusahaan itu laba untuk operasional aja mereka tuh udah sangat mepet, bahkan di Martina Berto dia untuk usahanya aja udah rugi, ya kan? Terus apa yang menambah ruginya semakin tinggi? Kita lihat di sini. Sama, beban pajak tangguhannya dia tinggi gitu loh. Ya kan? Makanya ruginya jadi tinggi sekali. Ya kan? Nah, ditelusur juga ke beban pokok penjualannya, lihat bahan bakunya tinggi sekali, ya kan? Tertinggi di bahan baku gitu loh. Maaf ya tadi kerekam. Jadi intinya ini dilihat pendukung penjualannya tuh apa. Ini besar sekali. Apakah itu memang masalah iklannya dan apa, coba bisa ditelusur. Nah, yang kedua saya lihat di PT Unilever. Nah, Unilever ini kamu harus hati-hati dalam baca. Di Unilever ini yang dimunculkan di laporan keuangannya tahun 2018 itu belum sama pajak. Ya, di sini belum mempertimbangkan pajak ini sebelum pajak. Nah, makanya harus cari info apakah itu kuartal pertama di 2019 atau gimana, cari yang dia setelah pajak gitu loh. Ya kan, ini sebelum pajak loh. Ini kan hal yang berbeda. Terus komponennya juga berbeda karena komponen iklannya nggak sebesar kalau yang dua perusahaan tadi. Nah, coba dilihat di sini kenapa kok dia nggak rugi gitu. Itu juga bisa kamu lihat ya, ekspornya juga banyak. Nanti kamu cek sendiri di sini. Oleh karena itu Diana perlu melihat lagi laporan keuangannya. Oleh karena itu di pekerjaan kamu diperbaiki gitu loh, pelan-pelan. Ini udah lumayan bagus sih, cuman alasan-alasannya tuh perlu dibahas gitu loh. Nah, terus ini udah ada komen dari atas yang di sini ya. Makanya kata-katanya nggak tepat ya kalau kondisi pada perusahaan perlu kinerja baik ini. Jadi gini. Nah, misalkan dengan berdasarkan informasi yang ada di atas, yaitu fluktuasinya atau bervariasinya kinerja dari perusahaan di subsektor kosmetik dan apa. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk ditelusur lebih lanjut mengenai performa kinerja keuangan perusahaan di subsektor ini gitu loh. Jadi dilihat dulu, kenapa kok kamu lihat pentingnya, kenapa? Oh, karena dia industrinya bervariasi, fluktuatif gitu. Hal ini makanya menarik untuk diteliti kinerja keuangannya gitu. Maka dari itu, rasio yang dilihat yang terkait dengan ini adalah rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Nah, baru dijelaskan satu-satu. Nah, kamu tuh pakai buku apa sih? Masa tahun 2001, 2007 saya nggak. Coba pakai buku yang baik gitu loh. Misalnya pakai bukunya Mamdu Hanafi. Coba kamu cari, coba. Mamdu Hanafi, analisis laporan keuangan itu gampang ditelusur. Kamu pakai buku satu aja, dua, tapi interpretasinya baik nih, bukunya gitu ya.
Ini juga angka 97. Masuk tahun 97 ini udah tahun 2020 loh. Nah, makanya di depan sini dijelaskan kenapa kok rasio profitabilitas aktivitas dan pasar itu penting. Tiga rasio ini penting karena terkait dengan atau menunjukkan kinerja perusahaan di perusahaan manufaktur. Profitabilitas itu melihat apa namanya laba dari operasi perusahaannya, terus kemudian aktivitas tuh dari pemanfaatan sumber daya misalnya, terus pasar tuh dilihat kinerjanya dia di pasar, di menurut investor tuh seperti apa. Jadi ditambahkan di sini sehingga baru dijelaskan di bawahnya, gitu ya. Tuh. Oke, coba diperbaiki sekali lagi. Nah, ini pakai bukunya Pak Mamduh itu loh. Itu aja yang kamu kutip gitu loh. Ini saya kok nggak ini ya. Gitu ya, coba diperbaiki ya.